Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram Rama Kiai Haji Muhammad Munasir Al-Mahdi selaku pengasuh Pondok Pesantren Sabil Muttaqin yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Aliyah Sabil Muttaqin, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Sabil Muttaqin serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di halaman ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam akan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni Adinul Islam. Ketiga kalinya saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga pembacaan sholawat Nabi, keempat pembicara-pembicara, kelima istimbat, keenam puisi, ketujuh lain-lain, dan terakhir penutup atau doa. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Memasuki acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudara Kholidi Asadil Alam 9A. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar hal tara min futur thumma rji'il basar karrataini yanqalib ilaikal basar khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatini wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhir faqad
كذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير واعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد السلام عليك سيدنا الأنبياء السلام عليك
Muttaqin. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Sabilil Muttaqin Aliyah Sanawiyah, serta Dewan Guru MTS MA dan serta teman-teman media. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur pada Allah SWT yang mana telah memberikan hidayah setajam kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dengan kedua kalinya salawat dan salam serta salam dua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membimbing kita ke zaman kegelapan dan ke zaman terang benderang yakni Adinul Islam. Ketiga kalinya saya sebagai pembicara menyampaikan pembicara pentingnya pendidikan karakter bagi remaja. Usia remaja adalah usia yang berpengaruh terhadap perkembangan masa depan kalian, di mana pada usia remaja kita harus benar-benar hati-hati dalam memilih pergaulan dan pendidikan. Jangan sampai usia remaja kita dibuang begitu saja tanpa kita digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat seperti menyiapkan diri kita untuk masa depan kita. Misalnya salah satu hal yang bermanfaat dalam usia remaja adalah dengan mengikuti kegiatan pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter dapat membentuk remaja di dalam keahlian umumnya maupun bakat-bakat yang dapat ada diri kalian, sehingga jika kalian dirasakan memiliki keahlian maupun karakter yang dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian. Selain itu juga pendidikan karakter dapat mengalihkan nilai-nilai positif terhadap kita dan juga nilai-nilai sifat budi pekerti yang baik. Oleh karena itu, marilah kita sesongkan masa depan kita mengikuti pendidikan yang bermanfaat sesuai keinginan kita untuk masa depan kita. Demikian saya sampaikan. Kali ini akhir kata yang ucap terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Al-Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Munasir Al-Mahdi selaku pengasuh Pondok Pesantren Sabilil Muttaqin, yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Aliyah Sabilil Muttaqin, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di halaman ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang mana telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yakni Adinul Islam. Ketiga kalinya saya di sini sebagai pembicara akan menyampaikan sedikit tentang menuntut ilmu. Pada dasarnya menuntut ilmu sangat penting karena sesungguhnya ilmu adalah kehidupan dan cahaya. Kemampuan ilmu yang paling nyata adalah bahwa ilmu merupakan sarana untuk bertakwa kepada Allah. Ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang disukai, sepenting-penting sesuatu yang dicari dan sesuatu yang bermanfaat daripada lainnya. Ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang utama, mulia dan penting. Untuk itu semua harus menyadari tentang hal ini. Setiap pendidikan manapun harus menyadari akan keutamaan dan pentingnya pengetahuan ilmu, menyalurkannya kepada peserta didik sehingga bermanfaat dan fungsi ilmu pengetahuan dirasakan secara menyeluruh, bukan hanya sekedar formalitas belaka. Sekian pidato dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya yang terhormat Romo Kiai Haji Munasir Al-Mahdi
Selaku pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Mutakin yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah alias Sabilul Mutakin, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru MTS SMA Sabilul Mutakin, serta teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita rahmat hidayah serta inayah kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di halaman ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang dinul Islam. Ketiga kalinya saya sebagai pembicara akan membacakan suatu dua fakta tentang pentingnya mengajarkan etika kepada anak. Mungkin di berbagai media kita sering menemukan kasus-kasus yang dulunya tidak pernah ada atau mungkin tidak pernah tersirat di zaman kita. Misalnya, kasus tentang anak yang menyakiti gurunya, anak yang menggugat orang tua karena masalah harta, dan masalah lainnya terkait perilaku dan etika membuat hati miris. Sejatinya, anak-anak memiliki fitrah yang suci seperti kekal. Bagaimana ia dibentuk adalah bagaimana kita memberikannya contoh. Jika kita berikan anak-anak yang tidak beretika kepada orang lain di sekitarnya, coba kita menulis ke belakang sambil bertanya, sudahkah kita menjadi contoh yang baik bagi mereka? Atau sudahkah kita memiliki hubungan pertemanan yang baik untuk mereka? Teman-teman sekalian, mengajarkan etika kepada anak memang bukan hal yang mudah. Kita tidak bisa serta-merta meminta anak untuk berperilaku terpuji, karena yang dibutuhkan anak-anak bukanlah perintah, tetapi contoh. Oleh karena itu, sebelum meminta anak untuk menerapkan etika, kita dululah yang harus pertama menerapkannya. Habiskan waktu bersama anak sambil mengajarkannya berbagai macam etika dan perilaku terpuji. Jangan langsung menghakimi anak apabila mereka membuat kesalahan, karena dari kesalahan itu mereka akan belajar dan memperbaiki perilakunya yang salah. Terkadang kita juga perlu melatih rasa empati anak dengan menerjunkannya pada kegiatan-kegiatan sosial. Teman-teman bisa memilihkan bentuk kegiatan yang paling cocok dengan kepribadiannya. Tidak ada salahnya meminta anak-anak untuk pergi ke panti asuhan dan saat terjun di lingkungan tersebut, anak-anak tidak hanya mengembangkan kemampuan sosialnya saja, tetapi juga mengasah empati dan belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain tanpa yang membuat orang lain tidak nyaman. Dan masih banyak lagi. Demikian pidato singkat tentang mengajarkan etika kepada anak yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa sama-sama menerapkannya. Akhir kata mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Nasir Al-Mahdi selaku pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Mutakin yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Sabilul Mutakin, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang ada di Sabilul Mutakin, serta kawan-kawanku yang aku banggakan. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada acara pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah membimbing kita dari zaman Zahiliyah menuju zaman Islamnya, yakni Adinul Islam. Berdirinya saya di sini akan membawakan pidato yang berjudul Makna Sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.
Al-Baqarah ayat 153 tersebut, Allah menunjukkan kepada hamba-hambanya agar selalu bersabar, karena dengan bersabar akan mendapat pertolongan. Sabar berasal dari kata sabara yasbiru yang artinya menahan. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai syariah dan akal, menjaga lisan dari celaan, dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Sabar adalah pilar kebahagiaan seorang hamba, karena dengan kesabaran seseorang akan terjaga dari kemaksiatan, konsisten menjalankan ketaatan, dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Amin. Amin. Di dunia ini selalu ada sesuatu yang singgah di kehidupan kita. Entah bagaimanapun kita menolak atau mengeluh, tetap saja ujian akan singgah di kehidupan kita. Satu-satunya jalan untuk melewati ujian dan cobaan tersebut hanyalah dengan cara bersabar. Karena dengan bersabar, maka ujian tersebut akan menjadi anugerah dan menjadi penyebab kebahagiaan bagi hidup kita di dunia maupun di akhirat. Jadikanlah sifat sabar sebagai identitas keimanan dan keislaman. Ajaklah kalbumu untuk meneguhkan keimanan bahwa kesabaran adalah harga mati kekuatan iman pada diri. Pentingnya bagi kita bahwa sabar adalah cara untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dapat dikatakan bahwa setiap muslim dianjurkan untuk terus melatih kesabarannya agar bisa mendapat hidup yang lebih tenang. Teman-temanku sekalian, kita harus menghadapi semua masalah-masalah persoalan hidup dengan sabar dan tabah, bukan dengan amarah atau membalasnya. Tidak semua orang yang bisa mendapatkan suatu kenikmatan dari sebuah kesabaran. Jika kita mau menahan diri kita dari awal dengan sangat baik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-temanku sekalian. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram Prof. Kiai Haji Muhammad Munasir Al-Mahdi selaku pengasuh pondok pesantren Sabil Mutakin. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah alias Sabil Mutakin. Yang saya hormati Bapak Ibu jajaran Dewan Guru, dan tidak lupa teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan rasa kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan rahmat hidayah seindah-indahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di halaman yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada panutan kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ketiga kalinya saya di sini sebagai pembicara akan menyampaikan sedikit tentang santri milenial. Bulan ini termasuk bulan yang dinanti-nanti para santriwan, santriwati dimanapun mereka berada. Di mana pada bulan ini kita telah memperingati Hari Santri Nasional, yaitu pada tanggal 22 Oktober. Alhamdulillah, akhir-akhir ini Hari Santri diperingati sangat meriah. Hampir seluruh santri di Indonesia, tidak hanya para santri, bahkan para alumni pondok pesantren dan seluruh sekolah di Indonesia pun terus memperingatinya. Hari Santri tersebut diperingati untuk mengenang jasa para ulama, kiai, mujahid yang ikut serta memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa peran santri pada zaman dahulu sangatlah penting dan perlu kita apresiasi kiprahnya dalam majukan bangsa Indonesia. Tidak hanya masa lalu, masa kini dan masa depan, peran santri tetaplah sama pentingnya dalam mempertahankan negara Republik Indonesia dan tentunya memajukan negara juga. Peran santri ataupun alumni santri tidaklah bisa dianggap remeh dalam memajukan bangsa Indonesia, baik itu di dunia pendidikan, sosial ataupun politik. Antara lain sebagai berikut. Pertama, mengabdikan ilmunya. Seorang santri tidak cukup untuk dirinya sendiri, tetapi ia dididik
memberikan ilmunya kepada masyarakat melalui ilmu yang didapatkannya dari pesantren. Karena ilmu yang tidak diamalkan baikkan pun hanya tidak berbuah. Kedua, merekatkan ukhuwah. Akhir-akhir ini sering kita temukan baiknya berita hoax dan ajuan kebencian yang menyebar luas di media sosial dengan tujuan memecah belah ras, suku, dan agama. Maka kita sebagai santri harus mampu mencegah biang-biang keretakan ukhuwah dengan adanya organisasi-organisasi yang dipelaksanakan oleh santri seperti IPNU, IPPNU, dan lain sebagainya. Kemudian mereka mengadakan kegiatan-kegiatan yang berdampak positif seperti majelis ngaji, majelis sholawat, dan lain sebagainya. Ketiga, nasionalisme. Bagian inilah yang terpenting dari seorang santri, di mana jiwa tanah air dan negara selalu ditanamkan para kiai. Seperti dari para ulama, cinta tanah air sebagian dari iman. Keempat, keseimbangan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Dan carilah ilmu ke negeri akhirat yang dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi jangan lupakan bagianmu di akhirat. Kita santri pada zaman kemajuan ini sangatlah luar biasa. Santri di era milenial ini sangatlah mengikuti perkembangan zaman. Jika santri yang dahulu hanya identik menjadi guru kiai ataupun guru ngaji, dan apabila perempuan berdiam diri di rumah selesai pesantren mereka langsung menikah. Berbeda dengan zaman milenial ini, di mana santri pada zaman milenial ini keeksistensinya sangatlah luar biasa dan diakui oleh masyarakat luas. Sebagai penutup, pesan saya, santri harus menjadikan tanah air sebagai sajadah, tempat mencari berkah melalui aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Undur mankola, walaupun durmankola, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuntut ilmu, pada dasarnya menuntut ilmu sangat penting karena sesungguhnya ilmu adalah cahaya. Ilmu merupakan sarana untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Rasulullah Teladanku. Rasulullah Teladanku. Ya Muhammad, ya Muhammad, kala itu semesta bersuka, cahaya bersinar terangi alam, sambut kelahiranku, wahai sang pilihan, sang pembawa risalah, ya Rasulullah, ya Muhammad. Lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah mulianya anakmu, ya Rasulullah.
Jujur dan saling berucap, lemah lembutmu bersikap, begitu amanah, adil dan dapat dipercaya. Sederhana dan suhud pilihan hidupmu, dermawanmu menawan, cerdas dan kehatianmu memikat, tablik dan fatonahmu melekat, wariskan Al-Quran untuk sunnahmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Taubat Nasuha. Taubat Nasuha. Ketika niat hati rasa mustahil ditepati, hari-hari pun dilalui kosong tanpa arti. Ia berbondong-bondong memasuki ruas hati, mengenai sukma yang tak berdaya seakan mati. Iya, aku telah mati sebelum malaikat maut bertamu. Sebelum nafas yang dititipkan kembali tergantung. Bahkan sebelum cakrawala runtuh di jantung sendi, hingga ukurawi tempatku bermentari tak lagi hikmat di garis ufuk menikam kalbu. Tentang keadaan dan timbang yang mengizar, jikalau ibadah yang diwajibkan enggan terlaksanakan, bahkan panggilannya 5 kali sehari pun terabaikan, hingga ukurawi tempatku terlalaikan. Karena yang lubu taubat, taubat wazarkan hatimu. Serial Yusra Surah, segera menuju sang pemenang. Rasa takutku begitu dahsyat terhadap neraka, tapi aku tak pantas menantikan nirwana. Semoga hatiku sudah jujur terhadap niatnya untuk berubah menggapai taubat nasuha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Wahyu Sang Baginda, karya Husain Basaiban. Kadang aku sering bertanya pada diriku sendiri, pantaskah apabila kelak bertemu dengannya, sedangkan mulut masih saja sibuk mencerita, mata masih sibuk melihat yang dosa, telinga sibuk mendengar yang dilarang agama, tangan sibuk memukul yang bukan haknya, kaki sibuk berjalan di atas maksiatnya dan cukup untuk mengatakan bahwa aku benar-benar manusia yang hina. Aku takut, aku benar-benar takut bila wujud cintaku hanya sebatas suara yang melalui kerangkangan samping dosa. Wahai sang
dengan lisan yang masih sempat. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saya ucapkan untuk seluruh petugas Mahadoro Kubro hari ini. Sepertinya tidak ada koreksi untuk petugas Mahadoro ya. Ketika sampai persiapan matang maka di depan juga akan bagus. Ini sih perlu dikoreksi sepertinya audiensinya, penontonnya. Oh sampean iki lho ngrungokno puisi nang Baginda. Kok iso Mbak Sorai Mbak Guyu kaya ngono? Kowe iki pengen dikeki syafaate apa ora? Pengen ora? Ayo, tunduk ora. Kuwi nek puisi tentang cinta ngono Mbak Sorai Mbak Guyu. Ya karo disimak puisinya tentang itu. Sing paling buanten sapa masuk ben tak oleh maju. Irfan. Ya Irfan. Sama. Sampean. Ya. Irfan. Ana sapa nek? Riko ki ranggo suara. Wajib. Oke, siap. Wajib beli. Takut jumus kae nek lihat catet. Irfan. Sudah. Irfan. Sing kae. Mami aku. Sudah ya. Sudah wes. Pokoknya intine ngene, intine aja guman guyu sing tampil neng sampean guyu dikongkon durung tentu iso. Iso apa ora? Lah iya, sampean kok aja kaya supporter sepak bola ngono lho. Nyorai tok. Kok nyaduk bal asline ya ora iso. Nyaduk tok ora ngopo gawang padha karo Biro. Sudah, wes. Ini ya. Yang pertama itu tadi ya apresiasi untuk para petugas Mahadoro. Yang kedua tolong jadi pendengar yang baik. Kalau sampean pengen menjadi pembicara yang baik, sampean juga harus bisa menjadi pendengar yang baik. Ojo cuman iso guyu tapi dikongkon ora iso ya. Oke, yang ketiga pengumuman untuk anak aliyah ya. Besok hari Senin tanggal 30 kita akan mengadakan peringatan Hari Santri Nasional di Lamongan. Ya. Berangkat jam 7 seperti biasa sampai jam 7 sudah ada di madrasah. Pakaian yang putih bawah rok hitam atau bersarung, jilbab hitam ya. Yang cowok ungu putih bersarung pakai kopiah sing ganteng. Jasnya dipakai. Oke. Sing MTS ya rasa gojas tapi seragamnya sama ya. Nah sing MTS aja iki iso keplak-keplak iki aja. Sing ora iso keplak-keplak ukurane ora aja. Oke, sudah itu pokoknya ya. Untuk lebih detailnya nanti kita sambung lagi untuk anak-anak aliyah. Iki piye selawatan menang mengenai waktu. Lanjut. Sampean iki aku sak opo kali ngedin-ngedin dhewe sampean masih tok ya Allah ya. Wis tok. Yang terakhir penutupan berdoa. Sebelum acara kami tutup, saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata. Demikian dari saya pagi hari makan kuasi, makan bareng sama ibu terkasih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.